Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Kali ini kita masuk lagi di segmen Linux Experience dan kita akan bahas sebuah distribusi Linux yang banyak kalian request, yaitu Zorin OS. Zorin OS ini merupakan salah satu distribusi Linux yang sebenarnya basisnya adalah dari Ubuntu versi LTS juga, jadi merupakan Debian based Linux juga, sama seperti Pop! OS, Linux Mint, ataupun beberapa distribusi Linux yang mengambil dari Ubuntu versi LTS. Banyak juga yang menyarankan kalau kalian ingin beralih ke Linux, Zorin OS ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat, karena memiliki performa yang stabil, UI, dan juga fitur-fiturnya pun juga sangat lengkap. Ada beberapa versi dari Zorin OS yang bisa kalian gunakan sampai saat ini. Yang pertama adalah Zorin OS Pro. Ini merupakan versi berbayar dari Zorin OS yang di dalamnya sudah ditambahkan beberapa fitur-fitur eksklusif dari developer Zorin. Selain itu, kalau kalian beli yang versi Pro, artinya kalian juga akan mensupport developer dari Zorin OS-nya sendiri. Kemudian yang kedua adalah Zorin OS Core yang menggunakan desktop environment GNOME, dan yang ketiga adalah Zorin OS Lite yang menggunakan desktop environment XFCE dan merupakan Zorin OS versi paling ringan yang bisa kalian gunakan saat ini, guys. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu yang versi Education. Untuk minimum requirement-nya sendiri, versi Lite cukup menjanjikan karena kalian bisa jalankan di laptop atau di PC yang menggunakan CPU 1 GHz dan juga RAM-nya 1 GB. Jadi kalau kalian menggunakan laptop atau PC yang spesifikasinya low-end, kalian bisa menggunakan Zorin OS versi Lite. Sedangkan kalau kalian ingin gunakan yang versi Core, kalian harus memiliki RAM minimal 2 GB dan CPU minimal 1 GHz. Dan di video kali ini kita akan bahas mulai dari cara untuk menginstal Zorin OS di laptop atau di PC kalian. Kemudian kita juga akan bahas fitur-fitur yang ada di Zorin OS ini, termasuk bagaimana performa dari Zorin OS ini, guys. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel Levelup.id. Kalau tertarik, langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan tentang Linux di video-video selanjutnya. Dan tidak usah lama-lama lagi, yang pertama sekarang kita akan langsung install dulu Zorin OS-nya. Oke, untuk menginstal Zorin OS di laptop atau di PC kalian, sekarang kita akan download dulu semua bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita akan download dulu file ISO dari Zorin OS-nya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke website dari zorin.com. Kemudian di sini kalian tinggal pilih download Zorin OS. Selanjutnya kalian bisa memilih versi dari Zorin OS yang akan kalian install, apakah yang Pro, yang Core, atau yang Lite. Di sini kita akan gunakan yang Core aja, teman-teman. Jadi kita pilih yang download free di versi Core ini. Selanjutnya di sini kalian tinggal pilih skip to download untuk langsung mendownload file ISO dari Zorin OS-nya, guys. Untuk ukurannya sekitar 2,9 GB. Selanjutnya yang kedua, kita juga perlu sebuah tool untuk melakukan flashing file ISO-nya ke dalam flash drive nanti. Dan aplikasi yang akan kita gunakan di sini adalah Rufus. Silahkan kalian masuk ke website dari rufus.ie, kemudian scroll ke bawah dan silahkan download Rufusnya yang versi portable aja. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang lainnya seperti Balena Esther atau mungkin Ventoy. Silahkan gunakan sesuai yang kalian inginkan. Kemudian setelah kita download semua bahan yang dibutuhkan, yaitu file ISO dari Zorin OS-nya dan juga Rufusnya, sekarang kita akan buat bootable dari Zorin OS-nya. Silahkan pasang flash drive ke laptop atau ke PC kalian. Minimal kalian gunakan flash drive dengan size 4 GB. Kemudian silahkan jalankan Rufusnya, double klik di sini, lalu pilih yes. Kalau muncul seperti ini, kalian pilih no aja. Selanjutnya pastikan di sini flash drive kalian sudah terdeteksi dan pastikan kalian sudah mengamankan semua data yang ada di flash drive kalian, karena nanti flash drive kalian akan diformat, guys. Selanjutnya kalian tinggal pilih select, lalu silahkan pilih file ISO Zorin OS yang sudah kalian download tadi dan pilih open. Kemudian pada partition scheme silahkan kalian sesuaikan dengan partition style dari hard disk atau SSD yang kalian gunakan. Cara untuk cek partition style, kalian tinggal klik kanan di icon Windows, lalu pilih disk management. Kemudian kalian cari di mana kalian akan menginstal Zorin OS-nya. Misal kita akan install di disk 0 ini, tinggal klik kanan di sini, lalu pilih properties. Setelah itu kalian pilih volumes, lalu di sini kalian bisa melihat partition style-nya. Kalau di sini GPT, berarti pada Rufus kalian setting juga ke GPT. Kalau di sini MBR, berarti kalian setting juga di sini ke MBR. Karena di sini GPT, kita akan setting ke GPT dan kalian bisa close disk management-nya. Setelah selesai, kalian tinggal pilih Start, pilih yang atas dan pilih OK. Lalu pilih OK lagi untuk mulai pembuatan bootable dari Zorin OS-nya. Dan silahkan kalian tunggu sampai prosesnya selesai.
Setelah selesai, di sini akan ada keterangan ready dan kalian bisa langsung close Rufusnya guys. Selanjutnya, sebelum kita akan menginstal Zorin OS-nya, buat kalian yang ingin buat dual boot antara Windows kalian dengan Zorin OS, sekarang kalian perlu untuk membuat partisi dulu yang akan kalian alokasikan untuk Zorin OS-nya. Cara untuk membuat partisi untuk Zorin OS-nya, silahkan klik kanan pada menu Start lagi dan pilih Disk Management. Kemudian di sini misal kita akan buat partisi baru untuk Zorin OS-nya, kita akan ambil dari free space drive C ini karena free space-nya masih banyak. Caranya klik kanan di sini, lalu pilih Shrink Volume. Kemudian silahkan masukkan berapa kapasitas dari partisi yang akan kalian alokasikan untuk Zorin OS-nya. Misal kita akan alokasikan 100 GB, jadi di sini kita masukkan 102400 MB karena 1 GB adalah 1024 MB. Setelah itu kalian tinggal pilih Shrink, maka di sini akan ada unallocated space yang ukurannya 100 GB untuk Zorin OS-nya. Setelah selesai kalian bisa close disk manajemennya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke tahap untuk menginstal Zorin OS-nya. Silakan kalian pasang flash drive bootable Zorin OS-nya ke laptop atau ke PC kalian, lalu restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS dari laptop yang kita gunakan. Untuk masuk ke menu BIOS caranya berbeda-beda, ada yang menggunakan tombol F2, ada yang delete, ada yang F11, F12. Silahkan sesuaikan dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Begitupun dengan tampilannya juga akan berbeda-beda, tetapi di sini tujuan kita sama ya. Kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash drive bootable Zorin OS-nya. Untuk di laptop yang kita gunakan ini caranya tinggal pencet F7 untuk masuk ke advanced mode, kemudian masuk ke menu boot. Lalu di sini pilih boot option nomor 1 dan enter. Setelah itu silahkan pilih UEFI USB partition 1 dan enter lagi. Kemudian silahkan masuk ke security dan silahkan pilih secure boot, lalu enter lagi. Kemudian di sini pastikan kalian setting secure boot controlnya ke disable. Setelah selesai kalian bisa pencet F10 untuk menyimpan settingan BIOS-nya, pilih OK dan enter lagi. Untuk mulai booting ke flash drive bootable Zorin OS-nya. Setelah masuk di sini silahkan pilih yang paling atas dan enter. Setelah masuk di sini kalian tinggal pilih install Zorin OS. Double klik di sini. Kemudian di sini silakan pilih bahasanya, kita akan pilih yang English dan pilih continue. Kemudian pilih English US lagi dan pilih continue lagi. Setelah itu di sini kalian bisa langsung konekkan laptop atau PC kalian ke jaringan internet, atau kalau kalian tidak punya jaringan internet pilih aja yang I don't want to connect a Wi-Fi network right now. Lalu pilih continue. Selanjutnya di sini kalian centang yang install third party software for graphic and Wi-Fi hardware and additional media format. Agar nanti setelah kalian install Zorin OS-nya kalian bisa langsung memutar file dalam bentuk MP4. Kalau ini tidak kalian centang, kalian harus aktifkan kodeknya dulu setelah kalian install Zorin OS ini. Jadi di sini kita akan centang yang ini. Kemudian di sini ada do not participate in the consensus. Kalian bisa tidak usah centang ini. Kalau kalian ingin support Zorin OS, nanti data-data kalian akan di-recap dan akan dikirimkan ke Zorin OS-nya. Tetapi kalau kalian tidak ingin data kalian di-record, kalian bisa centang yang don't participate in the consensus ini guys. Setelah itu kalian tinggal pilih continue. Kemudian sekarang di sini kalian bisa memilih yang paling atas, install Zorin OS alongside Windows Boot Manager. Kalau kalian ingin install Zorin OS ini dual boot dengan Windows 10 kalian, dan partisi dari Linux-nya akan dibuat secara otomatis. Atau kalian bisa pilih yang erase disk and install Zorin OS kalau kalian ingin full install Zorin OS ini di laptop atau di PC kalian. Nanti semua data yang ada di laptop atau di PC kalian akan dihapus dan akan diinstal Zorin OS-nya. Atau kalian juga bisa pilih yang something else kalau kalian ingin install Zorin OS ini dual boot dan kalian buat partisi Linux-nya secara manual. Kita akan pilih yang something else aja, lalu pilih continue. Kemudian sekarang kita akan buat partisi untuk Zorin OS-nya. Silakan kalian pilih free space yang tadi sudah kalian buat yang ukurannya 100 GB. Lalu sekarang kita akan buat partisi yang pertama yaitu swap partition. Caranya kalian tinggal pilih add di sini. Kemudian silahkan masukkan kapasitas dari swap partitionnya. Buat kalian yang belum tahu tentang swap partition itu merupakan salah satu partisi di Linux yang fungsinya sebagai virtual memory yang akan membantu RAM kalian saat kalian menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan.
Untuk size-nya, di sini kalian bebas masukkan berapa. Kalau kalian menggunakan RAM 4GB ke bawah, kalian bisa setting untuk size-nya 2 kali dari RAM yang kalian gunakan. Misal kalian gunakan RAM 4GB, berarti di sini silahkan kalian setting ke angka 8GB. Tetapi kalau kalian menggunakan RAM 8GB ke atas, kalian bisa setting swap partition-nya mulai dari 8GB atau samakan dengan RAM yang kalian gunakan. Di sini kita akan setting 8GB, jadi kita ketikkan 8192MB. Kemudian pada type of the new partition, setting ke primary, dan pada use as-nya silahkan setting ke swap area. Kemudian kalian pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat partisi yang pertama untuk Linux-nya, yaitu swap partition. Lalu silahkan pilih lagi free space sisanya, kemudian kalian pilih add lagi. Dan yang kedua, sekarang kita akan buat root partition. Buat kalian yang belum tahu, root partition itu kalau di Windows seperti drive C yang fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan file-file sistem seperti operating sistemnya sendiri dan juga aplikasi-aplikasi yang akan kalian install di laptop atau di PC kalian. Di sini misal kita akan setting size dari root partitionnya 40GB, jadi kita ketikkan di sini 4960MB. Kemudian pada tab for the new partition setting ke primary, setelah itu pada use as kalian setting ke ext4, dan pada mount point kalian setting ke yang garis miring ini teman-teman. Kemudian kalian pilih OK. Maka sekarang kita berhasil membuat partisi yang kedua, yaitu root partition dengan ukuran 40GB. Lalu lanjut lagi untuk membuat partisi yang terakhir, pilih sisa dari free space-nya lagi dan pilih add. Kemudian di sini kita akan gunakan semuanya untuk membuat home partition. Home partition itu kalau di Windows seperti drive D, drive E, ataupun drive yang lain yang biasanya kalian gunakan untuk menyimpan file-file atau data-data pribadi kalian. Di sini kita akan gunakan semua, jadi tidak usah kalian ubah. Lalu tab for the new partition kalian setting ke primary, lalu untuk use as-nya kalian setting ke ext4, dan mount point-nya kalian setting ke home. Setelah itu pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat partisi yang terakhir, yaitu home partition dengan ukuran 50GB atau sisa dari free space tadi. Selanjutnya pada device for bootloader installation, silahkan kalian pilih di mana kalian ingin menginstal bootloadernya. Di sini kita akan pilih yang Samsung ini karena hanya ada satu storage di laptop yang kita gunakan ini. Setelah itu kalian tinggal pilih install now. Kemudian kalian bisa cek partisi yang sudah kalian buat tadi di sini, lalu pilih continue. Kemudian silahkan setting lokasi kalian, misal kita ada di Jakarta, tinggal pilih Jakarta Indonesia, dan pilih continue lagi. Setelah itu silahkan setting lagi nama kalian, kemudian kalian bisa setting computer name-nya, dan kalian bisa setting username-nya, setelah itu setting juga password-nya. Kemudian kalian tinggal pilih continue. Lalu silahkan tunggu proses instalasi Zorin OS-nya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa pilih restart now, untuk merestart laptop atau PC kalian. Kemudian silahkan cabut flash drive bootable Zorin OS-nya dari laptop atau PC kalian dan silahkan pencet enter. Kemudian di sini kalian tinggal pilih apakah ingin booting ke Zorin OS atau ingin ke Windows. Kita akan booting ke Zorin OS-nya, jadi kita pilih yang Zorin dan enter. Dan selamat, kalian sudah berhasil menginstal Zorin OS di laptop atau di PC kalian dual boot dengan Windows 10 atau Windows 11 guys. Kemudian sekarang kalian bisa lihat tampilan dari desktop Zorin OS ini sangat simple dan juga sangat clean. Dan kalau kalian sebelumnya menggunakan Windows, kalian tidak akan asing dengan tampilan desktop yang seperti ini. Di bagian bawah ada yang namanya taskbar yang dia sedikit transparan, kemudian UI-nya pun juga mirip seperti yang ada di Windows. Di bagian kanannya ada kalender, kemudian ada system tree juga, di sini ada volume slider, kemudian ada brightness slider, dan juga ada WiFi. Kemudian di sini ada Bluetooth, lalu ada baterai indikator juga, ada menu setting, lock, dan juga power off atau lockout. Selanjutnya di bagian kirinya ada icon dari aplikasi-aplikasi yang sudah ditambahkan ke dalam taskbarnya. Lalu di sini juga ada icon dari workspaces dari Zorin OS ini guys. Kalau kalian pilih ini, maka akan tampil workspaces yang ada di sebelah kanan ini. Dan di paling kiri ada icon dari Zorin OS. Kalau kalian pilih ini, maka akan menampilkan start menu yang mirip juga dengan Windows. Kemudian kalau kalian klik kanan pada taskbarnya, akan ada beberapa menu yang bisa kalian akses, mulai dari sistem monitor, file, setting, Zorin appearance, lock task, dan juga taskbar setting. Kita buka taskbar settingnya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa setting mulai dari stylenya, kalian bisa setting panel size-nya. Kalian bisa kecilkan ukuran taskbarnya atau kalian juga bisa besarkan ukuran dari taskbarnya. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian di sini ada juga panel IntelliHide. Kalau kalian aktifkan ini,
maka taskbar kalian akan jadi floating atau mengambang seperti ini guys. Beberapa waktu yang lalu kami juga dapat informasi bocoran dari Windows Next Generation yang tampilan dari taskbarnya juga akan menjadi floating seperti ini. Jadi jangan kaget kalau kalian sudah melihat desain seperti ini, nanti di Windows Next Generation juga akan mirip-mirip juga seperti ini guys. Kemudian di panel IntelliHead ini kalian juga bisa melakukan setting. Yang pertama kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan floating rounded theme. Kalau kalian nonaktifkan dia akan kembali seperti semula. Kalau kalian aktifkan maka dia akan jadi floating seperti ini. Dan kalian juga bisa lakukan settingan yang lain sesuai dengan menu yang tersedia di sini. Selanjutnya di sini ada juga menu override panel theme background opacity. Kalian bisa setting opacity atau transparasi dari taskbarnya. Kalau ini kalian aktifkan, kalian bisa setting background opacity-nya dari sini. Misal kita setting ke 100% dan enter, maka sekarang taskbarnya akan jadi solid color seperti ini dan tidak ada transparasinya. Kalau kita setting misal ke angka 10%, maka dia akan jadi sangat transparan seperti ini. Kalau misal kita setting ke 0, maka dia benar-benar akan hilang atau transparan. Jadi kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Tidak hanya itu, kalian juga bisa setting posisi dari taskbarnya. Kalian bisa setting posisinya apakah di bawah, di atas, di kiri, atau mungkin di kanan. Kalau kami sih lebih suka di bawah. Kemudian kalian juga bisa melakukan beberapa settingan lainnya di menu position ini. Selanjutnya di sini juga ada menu behavior. Kalian bisa setting juga behavior dari taskbarnya ini. Dan yang membuat kami senang di sini ada ungroup application. Jadi seperti di Windows 11 kalian bisa setting taskbarnya apakah ingin group application atau ungroup application. Buat beberapa orang settingan ini diperlukan karena biasanya ada juga yang tidak suka dengan group application. Jadi saat kalian buka beberapa aplikasi yang sama, dia akan di grouping. Ada juga orang yang tidak suka di grouping, jadi bisa nonaktifkan dari sini. Dan yang terakhir di sini ada menu action. Kalian bisa setting klik action saat kalian klik icon yang ada di taskbar ini. Misal kalian sedang buka files, kemudian kalau kalian klik di sini kalian bisa setting actionnya. Apakah cycle window plus minimize atau cycle through window atau action yang lain. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu di sini kalian juga bisa setting scroll icon action dan kalian juga bisa setting use hotkey to activate apps atau shortcut untuk mengaktifkan atau menjalankan aplikasi yang ada di taskbar kalian ini. Kemudian sekarang kita masuk ke start menu dari Zorin OS ini. Tampilannya pun juga mirip-mirip seperti yang ada di Windows ya. Di sini ada beberapa kategori dari aplikasi yang sudah terinstall, mulai dari aksesoris, kemudian ada game, grafik, internet, office, sound, and video, system tool, dan juga utilities. Di bagian kanannya juga mirip juga seperti Windows, ada account kalian, kemudian home, desktop, dokumen, dan lain sebagainya. Dan yang menarik di sini ada yang namanya Zorin Appearance. Di sini kalian bisa memilih layout dari Zorin OS yang akan kalian gunakan. Untuk layout yang kita gunakan ini adalah yang nomor 1 ini teman-teman. Kalian juga bisa ubah layoutnya sesuka hati kalian. Misal kalian tidak suka tampilan yang seperti ini, kalian bisa pilih layout yang ini. Maka sekarang layout atau tampilannya akan berubah. Kalau kalian pilih show application, dia jadinya akan seperti itu teman-teman. Berbeda dengan layout yang pertama tadi, yang tampilannya seperti ini. Untuk di Zorin OS versi Core akan ada 4 layout yang bisa kalian gunakan, sedangkan kalau kalian gunakan versi Pro akan ada lebih banyak layout yang bisa kalian gunakan dengan cepat. Walaupun kalau kalian ingin customize GNOME yang ada di sini pun juga bisa kalian setting sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di sini ada juga theme, kalian bisa memilih tema dari Zorin OS-nya, apakah ingin gunakan yang light mode seperti ini atau menggunakan yang dark mode seperti ini. Kalian tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu kalian juga bisa setting accent color-nya. Misal kalian lebih suka warna ungu, tinggal pilih ungu, maka accent color-nya akan jadi warna ungu. Kalian bisa buka files, maka accent color-nya akan jadi warna ungu. Misal pilih yang warna hijau, maka dia juga akan jadi warna hijau. Kalau kami sendiri lebih suka warna biru, karena seperti logo Level Up ID. Selanjutnya di sini juga ada menu interface. Kalian bisa setting title bar button-nya apakah ada di sebelah kanan seperti ini, atau kalian lebih suka di sebelah kiri seperti macOS. Kalian juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan animation. Dan di sini ada juga jelly mode. Kalau kalian aktifkan, saat kalian gerakkan window yang kalian buka seperti ini, maka akan ada efek jelly-nya seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini ada juga menu desktop. Kalian bisa menampilkan icon yang ada di desktop dan kalian bisa setting iconnya mulai dari home, trash, mount volume, dan juga network server. Dan kalau kalian tidak ingin tampilkan desktop iconnya, kalian tinggal hilangkan centangnya di sini guys. Kemudian yang terakhir di sini ada font. Kalian bisa setting font yang digunakan di Zorin OS ini, mulai dari interface text, dokumen text, monospace text, dan juga legacy Windows title. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian.
Kemudian di sini kalian bisa lihat untuk Zorin OS yang kita gunakan adalah yang versi 16.2. Kemudian di sini kalian bisa lihat kernelnya masih menggunakan 5.15. Untuk shellnya di sini menggunakan Bash 5.0.17. Dan untuk desktop environment-nya menggunakan GNOME, tapi di sini tidak tampil ya, ini GNOME versi berapa. Dan yang perlu kalian ketahui saat kalian install Zorin OS di laptop atau di PC kalian yang menggunakan GPU Nvidia, driver Nvidia-nya akan langsung terinstall secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu untuk menginstalnya secara manual. Laptop atau PC kalian akan langsung bisa bekerja dengan optimal. Kalian hanya perlu mengupdate aja drivernya kalau ada driver terbaru dari Nvidia. Kemudian kalian bisa melihat memori atau RAM usage saat idle sekitar 1,4 sampai 1,5 GB, yang tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Ubuntu. Karena memang setelah kami gunakan, Zorin OS ini lebih responsif jika dibandingkan dengan Ubuntu guys. Kita coba cek versi dari GNOME-nya, dan di sini ternyata GNOME-nya masih menggunakan 3.38.4. Jadi masih menggunakan GNOME versi 3 ya, belum menggunakan versi 4. Kami tidak tahu kenapa Zorin masih menggunakan versi 3, karena sebenarnya di versi 4 itu sudah lebih banyak lagi improvement jika dibandingkan dengan versi 3 ini. Mungkin karena ini lebih stabil dan juga lebih ringan, makanya masih digunakan oleh Zorin OS ini. Kemudian tampilan dari menu settingnya sendiri seperti ini. Kalian bisa setting mulai dari Wi-Fi, network, Bluetooth, background. Di sini sudah disediakan beberapa background atau wallpaper dari Zorin OS-nya. Kalau kalian ingin menambahkan gambar sendiri, kalian tinggal pilih Add Picture dan silahkan tambahkan gambar yang kalian miliki. Kemudian di sini ada notifikasi, search, lalu ada application dan lain sebagainya. Untuk menu setting di GNOME versi 3 ini juga sudah responsif ya. Kalau kalian kecilkan ukuran menu settingnya, dia juga akan menyesuaikan menjadi seperti ini. Jadi kalau kalian pilih menunya, maka sub menunya akan tampil seperti ini. Kalau kalian lebarkan, maka sub menunya akan tampil di sebelah kanan seperti ini. Walaupun memang di versi 3 ini, untuk files explore-nya masih belum responsif. Kalau di versi GNOME 4.3 dia sudah responsif. Kalau di sini kalian tarik ke kanan, dia akan melebar, dan kalau kalian geser ke kiri, maka dia belum responsif dengan menu utama dari file explore-nya. Jadi dia terbatas sampai di sini aja guys. Kemudian beberapa aplikasi yang sudah terinstall saat kalian install Zorin OS-nya. Yang pertama di aksesoris, kalian bisa melihat aplikasi-aplikasi yang terinstall. Kemudian di games juga ada beberapa game yang sudah terinstall. Lalu ada juga aplikasi grafik seperti GIMP sudah terinstall saat kalian install Zorin OS-nya. Aplikasi seperti LibreOffice pun juga sudah terinstall saat kalian install Zorin OS-nya. Untuk tampilan dari LibreOffice di Zorin OS sendiri berbeda jika dibandingkan dengan yang lain. Kalian bisa lihat di sini tampilan dari menu utamanya seperti ini, yang sudah didesain atau di-customize tampilannya mirip seperti Microsoft Office. Mungkin agar kalian lebih cepat beradaptasi kalau kalian ingin menggunakan LibreOffice ini guys. Kemudian ada juga beberapa sistem tool dan juga ada beberapa utility tool yang bisa langsung kalian gunakan setelah kalian install Zorin OS-nya. Untuk tampilan dari workspaces-nya sendiri, misal kita buka files, kemudian di sini kalian bisa buka workspaces, maka dia akan tampil seperti ini. Secara otomatis akan ada workspace baru saat kalian jalankan aplikasi di workspace yang pertama. Dan di sini kalian juga bisa langsung cari aplikasi misal GIMP. Lalu kalian bisa langsung buka. Kemudian kalian bisa drag GIMP-nya ini ke workspace yang kedua. Dan secara otomatis akan muncul workspace yang ketiga. Dan seperti inilah cara kerja dari Dynamic Workspace. Kemudian kalau kalian ingin jadikan satu lagi GIMP-nya ke workspace yang pertama, kalian tinggal drag and drop aja seperti ini. Maka workspace yang ketiga akan langsung otomatis hilang dan dia akan jadi satu di workspace yang pertama guys. Kemudian untuk aplikasi ataupun software di Zorin OS ini kalian bisa install dari software center yang tersedia di Zorin OS-nya. Di sini kalian tinggal cari aja aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Di sini juga sudah dibagi menjadi beberapa kategori yang akan memudahkan kalian dalam pencarian, atau kalian juga bisa langsung cari dari sini aplikasi yang ingin kalian install di Zorin OS-nya. Kalau sumbernya sendiri, Zorin OS ini menggunakan beberapa sumber dari aplikasi-aplikasi yang ada di software centernya ini. Misal untuk Foobar 2000 ini, kalian bisa lihat di sini diambil dari snapcraft.io. Artinya aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggunakan paket Snap, yang merupakan paket aplikasi yang biasa digunakan di Ubuntu. Kemudian kita coba lihat lagi, misal Arduino IDE.
Kalian bisa lihat di sini sumbernya diambil dari flathub.org. Artinya aplikasi ini menggunakan package Flatpak. Dan artinya di Zorin OS ini application coverage-nya sangat luas karena diambil dari Snap dan juga dari Flatpak. Walaupun kalian juga bisa menginstal aplikasi selain dari Software Center ini dengan menggunakan terminal misal dengan apt ataupun dengan cara yang lain. Kemudian untuk performanya sendiri karena dia basisnya adalah Ubuntu versi LTS, jadi sudah dipastikan akan stabil dan justru ini lebih ringan jika dibandingkan dengan Ubuntu ya. Kemudian untuk performa gamingnya sendiri mirip-mirip dengan Pop OS ya. Kalian bisa mainkan game-game di Steam dengan lancar. Kalian juga bisa mainkan game seperti RPGS 3 dengan lancar juga di Zorin OS ini. Jadi kesimpulannya, Zorin OS ini merupakan salah satu distribusi Linux yang tampilannya keren, mudah digunakan, dan sangat responsif. Jadi kalau kalian ingin beralih ke Linux, Zorin OS ini bisa jadi salah satu pilihan yang harus kalian gunakan. Apalagi ada versi Lite-nya yang menggunakan Desktop Environment XFCE yang pastinya akan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan versi Core-nya. Jadi kalau kalian gunakan laptop kentang pun juga akan tetap bisa menggunakan Zorin OS ini guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang Zorin OS ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.